Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Zanur Hafindi dengan NIM terakhir 4277. Saya dari kelas F, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Jember, Kampus Bondowoso. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan yang pertama dengan perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup dari modul 1 dengan teknik mencangkok. Ya, untuk bahannya di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang pertama yaitu pohon buah kelengkeng yang ada di sebelah saya. Kemudian untuk media tanamnya di sini sudah ada tanah yang sudah dicampuri pupuk kandang dan kemudian ada air. Untuk alatnya di sini saya sudah menyediakan cutter. Yang kedua adalah tali rafia dan kemudian juga ada plastik. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan barang yang sudah ditentukan, dan di sini saya sudah menyiapkan barang yang sudah ditentukan. Untuk langkah yang kedua yaitu kita memilih batang atau cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, di sini saya sudah memilih batang ini karena menurut saya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan juga menurut saya batang ini baik dan lebih bagus dari batang-batang yang lainnya. Ya, langkah yang ketiga yaitu adalah mengukur batang kira-kira sekitar 10 cm untuk menyayat dan menghilangkan kulit dan kambium pada batang. Untuk mengukurnya gitu, kita bisa menggunakan penggaris dan cutter. Kemudian setelah diukur kita langsung menyayat dan membuang kulit pada batang. Nah, di sini kita bisa lihat batang yang sudah disayat dan dibuang kambiumnya. Dan batang ini kemudian kita berikan pupuk kandang dan tanah pada batang yang sudah kita sayat ini. Kemudian kita berikan pupuk kandang yang sudah dicampuri dengan tanah pada batang yang sudah disayat ini dengan cara mengepal-ngepalnya. Langkah selanjutnya yaitu kita ikat salah satu ujung plastik dengan tali rafia. Kemudian setelah kita mengikatnya nanti kita akan memberikan tanah di dalam plastik dengan cara membuka sedikit celahan plastik untuk memasukkan tanah pada bagian dalam. Kemudian setelah kita ikat salah satu ujung plastik dengan tali rafia, kita masukkan tanah dan pupuk kandang yang sudah dicampuri dengan air terlebih dahulu. Kemudian kita tekan-tekan hingga tanah menggumpal di dalam, tidak ada celah untuk udara sedikit pun. Setelah tanah sudah terkumpul, kemudian kita ikat ujung plastik yang lainnya dengan tali rafia. Kemudian ikat pada bagian tengah plastik agar tanah tidak keluar. Langkah selanjutnya yaitu kita menjaga kelembapan media dengan cara memberikan lubang kecil-kecil dengan cutter pada plastik agar kita dapat menyiram dan menjaga kelembapan pada tanah. Kemudian kita siram media tanah ini dengan menggunakan air pada plastik agar kelembapan tetap terjaga pada tanah yang berada di dalam plastik. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita harus mencatat, mengamati, dan mendokumentasikan hasil perkembangan mencangkok ini setiap seminggu sekali, dan itu dilakukan berulang kali selama 6 minggu berturut-turut agar kita dapat mengetahui hasil untuk laporan tertulisnya.
Ya, kali ini saya akan melakukan percobaan yang kedua dari modul 1 yang berjudul Perkembangbiakan dan Pertumbuhan Makhluk Hidup. Ya, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama di sini bahannya ada biji kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman. Kemudian ada air, ada deterjen bubuk, dan ada teh. Dan selanjutnya untuk alatnya saya sudah menyediakan di sini ada gelas air mineral yang sudah saya beri label, ada yang untuk terang dan gelap. Kemudian di sini saya sudah menyediakan kertas label, kemudian ada gunting, ada sendok, kemudian ada botol air bekas, dan di sini ada gelas ukur. Selanjutnya untuk langkah yang pertama yaitu merendam biji kacang hijau semalaman. Langkah yang kedua yaitu kita siapkan 3 jenis air. Yang pertama yaitu ada air biasa, dan yang kedua ada air teh, dan yang ketiga yaitu ada air deterjen. Air deterjen yang kita campurkan dengan 100 ml air dan 1 gram deterjen bubuk. Langkah yang ketiga yaitu kita siapkan gelas air mineral yang sudah kita beri label. Yang pertama di sini ada gelas yang sudah diberi label air biasa untuk terang. Yang kedua ada air teh untuk terang. Yang ketiga ada air deterjen untuk terang. Kemudian untuk yang gelap di sini ada air biasa untuk gelap. Kemudian ada air teh untuk gelap, dan ada air deterjen untuk gelap. Untuk langkah yang keempat yaitu kita masukkan kapas secukupnya ke dalam gelas plastik. Kemudian kita masukkan masing-masing jenis air ke dalam 2 gelas yang sama yang kita sudah beri label. Untuk langkah yang kelima yaitu kita masukkan sisa air deterjen ini ke dalam botol bekas. Sisa air deterjen ini bisa untuk kita bawa pulang kembali. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan 6 biji kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah kita sediakan. Untuk pemberian biji kacang hijau ini kita usahakan jangan sampai biji kacang hijau menumpuk di dalam ataupun sampai pecah. Yang ketujuh yaitu kita menyimpan gelas plastik yang sudah kita beri biji kacang hijau ini di tempat yang terang dan gelap. Jadi tiga gelas yang sudah kita beri biji kacang hijau, 3 gelas di tempat terang dan 3 gelas di tempat yang gelap.
Kemudian kita mengamati bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau ini. Untuk langkah yang terakhir yaitu kita mengamati biji kacang hijau ini. Jika kapas mulai mengering, kita beri air secukupnya kembali dengan sesuai dengan labelnya. Kemudian kita amati selama 6 minggu untuk perkembangan dan pertumbuhan biji kacang hijau ini. Bagaimana pertumbuhan akarnya, batangnya, dan pertumbuhan daunnya, seperti itu. Untuk langkah yang terakhir yaitu dari hasil percobaan kali ini nanti saya akan laporkan dalam bentuk laporan tertulis. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata dan teknik dalam uji praktikum kali ini yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.